Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengkaji Islam dengan topik Yahudi adalah kaum terlaknat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sering berulang kita dapati info bahwa rakyat Palestina sering kali diserang oleh Israel. Kita mengetahui rakyat Palestina yang mayoritas beragama Islam digusur, diduduki dan dibunuh oleh Israel. Digusur, dibunuh oleh Israel. Pembunuhan secara sadis dilakukan tidak memandang bulan yang dimuliakan umat Islam. Sering berulang, yaitu bulan Ramadan yang mulia, 1442 Hijriah kemarin. Justru pada bulan Ramadan seringkali Israel melancarkan serangannya. Masih hangat di telinga kita beberapa pekan yang lalu hingga saat ini, saudara kita di Palestina merasakan kepedihan yang luar biasa. Kepedihan itu juga ikut mengiris hati kita di Indonesia, di negeri kita. Maka sikap kita sudah jelas, sudah gamblang bahwa mereka adalah manusia yang ditindas dan dijajah. Kita tidak rela manusia dijajah semena-mena. Tidak hanya manusia, tetapi mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin dimanapun berada, mereka adalah saudara kita, orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2262 disebutkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamati. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan hari kiamat. Rawahul Bukhari. Sebetulnya kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis tadi ya sudah gamblang dan jelas bahwa pola pikir kita kaum muslimin di dunia, pola sikap kita kaum muslimin di dunia adalah satu kesatuan dan tidak dipisah oleh ikatan-ikatan semu. Misalnya ikatan kaumiyah atau ikatan kebangsaan.
Misalnya ikatan asobiyah atau kegolong-golongan dan lain-lain. Ikatan-ikatan itu disebut dengan ikatan semu. Ikatan semu itu bagi kita kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu kurang tepat. Cukup saja ya. Cukup satu saja seharusnya kita sebagai orang Islam yang menjadi patokan kita hidup di alam semesta ini. Hidup sekali di dunia ini sebagai kaum muslimin, yaitu ikatan akidah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ikatan yang sahih, ikatan yang benar di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang artinya wallahu alam, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh saudara muslimin di Palestina adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sahabat muslim, berarti kita patut prihatin terhadap orang-orang yang belum mengerti tentang ilmu ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan agama kita. Palestina itu kan urusan wilayah tanah. Misalnya, bahkan ada yang mengatakan Palestina itu kan bukan bangsa kita, ngapain repot-repot urusi Palestina, gitu kan yang sering kita dengar. Nah, kita berlindung dari semua perkataan-perkataan yang sia-sia seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung semua dari perkara-perkara yang demikian. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini malam yang berkah, kita sama-sama tadi kita melaksanakan sholat gerhana bulan ya, sholat khusuf ya, baik sendiri maupun secara berjamaah atau latihan ya, latihan sama-sama kita untuk berislam ini sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ya. Dan pada malam hari ini kita mengkaji ya, insya Allah lebih detail sedikit ya tentang sepak terjang Yahudi dalam upayanya menyerang Islam dan kaum muslimin ya, khususnya yang paling hangat adalah di Palestina. Bagaimana Islam memberikan panduan terkait ini dan bagaimana kaum muslimin seharusnya bersikap. Mari kita sama-sama kita detailkan. Mudah-mudahan pada malam ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini siapa? Yahudi adalah kaum yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat narasi Al-Qur'an, Yahudi itu betul-betul dicetak, dinaskan memang. Ya, tidak menyukai orang-orang Islam. Jadi memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicap di dalam Al-Qur'an. Orang yang membenci benar-benar kebenciannya paling hebat adalah orang-orang Yahudi. Ini. Karena apa? Karena orang Yahudi ini, kaum Yahudi ini adalah meninggalkan amal setelah mengetahui wajibnya. Jadi kalau sudah tahu wajib, selalu meninggalkan. Kemudian, kaum Yahudi itu punya ciri, yaitu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa jadi memang itu karakter-karakter juga seperti orang-orang Yahudi. Nah ini, karakter orang Yahudi itu memang itu, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian suka melecehkan dan memalsukan kitab Allah, suka sekali orang-orang Yahudi itu. Kemudian mengingkari janji, setiap kali ada perjanjian selalu diingkari. Kemudian mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Yahudi itu mengimani tagut
dan paratiran. Taghut itu apa? Sama dengan tidak percaya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha memisahkan Allah dengan Rasulnya, mengklaim dirinya sebagai pembunuh Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kaum Yahudi itu juga menyembah lembu, kemudian mengingkari kebenaran, membunuh para nabi, menyembunyikan kesaksian Allah, menuruti hawa nafsu, mengkufuri nikmat Allah, lebih mencintai harta daripada Allah. Ini juga kaum Yahudi. Menolak hukum Allah, mendustakan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, bahkan melakukan makar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Yahudi itu selalu berkata dusta, memakan harta haram, bahkan menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah. Itulah Yahudi. Maka tepatlah jika Allah melaknat Yahudi dan simpatisannya hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tilik dari catatan sejarah, dimanapun dan kapanpun, orang-orang Yahudi menjadi objek kebencian karena mereka dikenal licik, piawai, memonopoli sumber-sumber ekonomi terpenting. Sejak dahulu kala, kepribadian bangsa Yahudi memuakkan memang, tidak lebih merupakan simbol segala kesialan di kalangan mayoritas masyarakat Eropa saat itu. Bahkan para sastrawan selalu meminjam tanda kutip objek seorang Yahudi dalam karyanya untuk melukiskan kebencian. Bahkan William Shakespeare, seorang pujangga Inggris ya, dalam salah satu puisinya menampilkan Shylock sebagai tokoh Yahudi tulen yang rakus, licik, busuk, dan pendendam. Lalu bagaimana bangsa Yahudi berhasil mencuci otak masyarakat internasional, khususnya bangsa Amerika dan Eropa. Jadi bangsa Amerika dan Eropa itu tercuci otaknya oleh bangsa Yahudi. Hingga gambar-gambar detail orang Yahudi yang kikir, jelek, busuk, haus darah, egois, dan pengecut dapat berubah menjadi sosok yang dianggap cerdas, pemberani, jenius, tekun, kreatif, pakar, dan penuh cita-cita, penuh ambisi yang luar biasa. Itulah kondisi yang harus diwaspadai oleh setiap orang. Tetapi yang tercuci adalah khususnya bangsa Amerika dan Eropa. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, keberhasilan bangsa Yahudi tidaklah datang tiba-tiba, tetapi lebih merupakan hasil perjuangan panjang dan kerja keras. Jadi bangsa Yahudi ini puluhan tahun mempersiapkan setelah melalui perencanaan yang matang, iqdad yang matang, persiapan yang matang. Lagi pula mereka tahu benar bahwa satu-satunya jalan untuk memperbaiki citra di hadapan masyarakat internasional adalah dengan mendominasi media massa internasional. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1869 Masehi, seorang rabi Yahudi, seorang rabi Yahudi yang bernama Rasoron, dalam satu khutbahnya di kota Braga mengungkapkan betapa pentingnya media massa tersebut hingga dia mengatakan, jika emas merupakan kekuatan pertama kita untuk mendominasi dunia, maka dunia jurnalistik merupakan kekuatan kedua bagi kita. Nah, itu kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lihat misalnya konferensi Zionis pertama di Swiss pada tahun 1897 yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl merupakan titik awal perubahan terpenting kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan itu, masyarakat Yahudi mendiskusikan bahwa cita-cita mendirikan negara Israel Raya tidak akan terwujud tanpa penguasaan atas media massa. Realisasinya, rencana-rencana bidang publisistik ya,
mereka tuangkan dalam rencana kerja pemimpin-pemimpin Zionis nomor 12 ya. Kita nukilkan ya. Yaitu ada item-item ya, ada 6 item. Yang pertama, menguasai dunia pers dan mengendalikannya ini. Ya, pers ini dikendalikan, pers dunia ya. Kemudian yang kedua, tidak memberi kesempatan kepada media massa non-Yahudi yang memuat gagasan-gagasan anti-Yahudi. Yang ketiga, melakukan sensor ketat sebelum berita disiarkan. Keempat, menerbitkan berbagai macam media massa untuk mendukung kelompok masyarakat aristokrat, republikan, revolusioner, hingga kelompok anarki. Yang kelima, mempengaruhi opini publik saat diperlukan sekaligus meredam gejolak yang timbul. Yang keenam, memberikan dorongan kepada orang-orang jenius untuk mengendalikan media massa yang beroplah besar, khususnya pers anti-Yahudi. Jika suatu saat orang-orang tersebut menunjukkan gejala-gejala tidak setia, skandal-skandalnya akan dibongkar. Hal itu sekaligus merupakan pelajaran bagi yang lainnya. Nah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ya. Memang perencanaan yang matang di dunia publisitik ya, di dunia pers ya, luar biasa. Dalam hitungan tahun setelah terbitnya rencana-rencana tersebut, para pengusaha Yahudi telah berhasil menguasai sebagian besar media massa Eropa dan Amerika, bahkan hampir di semua negara. Maka mulailah mereka mengubah citra buruk melalui pengubahan persepsi. Nah, perubahan persepsi publik di Eropa dan Amerika khususnya, serta masyarakat internasional pada umumnya. Kerabat muslim, kerja keras Yahudi belum menghasilkan target yang diinginkan, terutama pada dekade 40 tahun pertama abad 20. Citra buruk Yahudi sangat sulit dihapus. Namun ada juga hal yang menandai keberhasilan mereka ketika Nazi Jerman saat itu ya, atas prakarsa Hitler mengadakan propaganda besar-besaran untuk mengusir kaum Yahudi. Akibatnya, media massa yang didominasi Yahudi segera mengekspos, segera mengekspos berbagai versi pembantaian massal atas kaum Yahudi. Mereka segera menyebarluaskan foto-foto wanita dan anak-anak dalam ekspresi gelisah dan takut guna menarik simpati dunia. Mereka itu memviralkan kalau bahasa orang sekarang. Selain itu mereka pun menuding Hitler sebagai anti-Semit. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, provokasi yang digelindingkan Hitler menciptakan penderitaan bagi Yahudi. Namun di sisi lain, dengan berubahnya opini dunia, mereka mengeruk keuntungan yang sangat besar. Mereka berhasil menarik simpati dunia, khususnya masyarakat Eropa dan Amerika, agar menaruh iba dan dihantui perasaan bersalah akibat pembantaian tersebut. Perasaan simpati tersebut mereka manfaatkan untuk kepentingan proyek-proyek pemukiman Yahudi di Palestina, walaupun mereka masih harus menghormati hak-hak warga Palestina keturunan Arab. Selanjutnya mereka berhasil mengubah perasaan iba dan kajian menjadi simpati dan dukungan sepenuhnya terhadap orang-orang Yahudi tanpa menghargai sedikit pun hak-hak warga Palestina. Semakin jelas propaganda Yahudi senantiasa disertai upaya menjatuhkan citra bangsa Arab di hadapan masyarakat dunia. Mereka ingin menekankan bahwa dalam catatan sejarah bangsa Arab adalah musuh besar peradaban Nasrani. Lewat itulah dengan mudah mereka menggiring masyarakat Eropa dan Amerika untuk turut memusuhi bangsa Arab. Dengan demikian mereka berhasil mencuci otak tanda kutip ini masyarakat dunia, terutama bangsa Eropa dan Amerika. Bangsa Yahudi tidak lagi dipandang sebagai sosok yang rakus, pengkhianat dan pengecut, tetapi merupakan sosok teladan, tekun, kreatif, pakar, dan pemberani. Melalui dominasi media massa internasional yang mereka cetuskan dalam konferensi internasional di Swiss, mereka telah berhasil mewujudkan sebagian impiannya. Nah, ini kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah membicarakan tentang masalah Zionis ya, Zionis dan Zionis. Nah, apakah Zionis itu? Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zionis adalah sekelompok orang Yahudi beraliran komunis yang berdomisili di bagian selatan Al-Quds, tepatnya negara Israel saat ini.
yang sangat fanatik dan menyimpan rasa kebencian terhadap bangsa Arab Palestina. Dokumen yang paling banyak disebut-sebut oleh mereka yang tertarik pada teori kekuasaan mendunia kaum Yahudi adalah sebuah dokumen yang dinamakan protokol, yang terdiri dari 24 berkas yang populer dengan sebutan protokol dari para penispuh Zion yang bijak, atau bahasa Inggrisnya itu The Protocols of the Learned Elders of Zion. Ini kerabat Muslim. Zionisme dibawa ke dalam akidah dunia di akhir-akhir abad ke-19 oleh Theodor Herzl tadi, tahun 1860 sampai 1904. Siapakah dia? Yaitu seorang wartawan Yahudi asal Austria. Ini ya. Jadi Theodor Herzl ini adalah seorang wartawan Yahudi asal Austria. Mereka melihat bahwa keyahudian sebagai sebuah nama ras, bukan sebuah masyarakat beriman. Mereka mengusulkan agar orang-orang Yahudi menjadi sebuah ras terpisah dari bangsa Eropa yang mustahil bagi mereka untuk hidup bersama. Dan bagi mereka penting artinya untuk membangun tanah air mereka sendiri. Mereka tidak mengandalkan pemikiran keagamaan ketika memutuskan di tanah air manakah seharusnya akan bermukim. Nah, itu adalah Theodor Herzl yang sang pendiri Zionisme. Jadi Theodor Herzl adalah seorang pendiri Zionisme ya. Suatu kali pernah memikirkan Uganda sebagai tanah tujuan. Dan ini lalu dikenal sebagai Uganda Plan. Jadi awal-awal itu sebelum Palestina ini adalah di Uganda sebenarnya. Sang Zionis yang lain pun memutuskan berbeda yaitu dengan memilih Palestina. Jadi ternyata awalnya itu adalah Uganda, tapi akhirnya diputuskan ke Palestina. Alasannya adalah karena Palestina dianggap sebagai tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi. Sekalipun dalam kenyataannya mereka keluar dari norma ajaran yang telah didoktrinkan oleh agamanya. Jadi sebenarnya mereka itu kembali tanah air bersejarah mereka adalah di Palestina, sebenarnya adalah perkara agama sebenarnya mereka itu. Kalau dia mengatakan bukan agama, sebenarnya mereka adalah perkara agama. Kalau dicari alasan filosofis tetap aja itu alasan agama. Kerabat Muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini oleh mereka bahkan tidak menghiraukannya. Ya. Mereka itu keluar dari doktrin agama kok. Sebab pengalaman mereka ketika Nabi Musa alaihissalam diutus pun mereka tetap membangkang. Juga dikala Nabi Musa alaihissalam berkontemplasi dengan Robnya selama 40 hari 40 malam, mereka malah membuat patung anak sapi dari emas. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dan penafsiran mereka khususnya Yahudi adalah akibat dari pengaruh Zionis seperti dinyatakan di dalam Al-Quran surah kedua surah Al-Baqarah ayat yang ke-130. Kalau kita terjemahkan seperti ini. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami, kata Allah, telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, mereka menganggap dirinya sebagai hamba pilihan, dan berbeda dengan umat-umat lainnya. Ayat itu memang benar adanya, akan tetapi ketika mereka membangkang dan mengkhianati janji Allah, bahkan menolak serta mengusir Nabi Isa alaihissalam dari Palestina, maka secara lugas ciri ini pun yang dijelaskan dalam ayat tadi, berakhir bagi mereka. Artinya luput dari mereka, selesai dari mereka. Artinya mereka keluar dari ajaran agamanya sebenarnya. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Menurut Roger Garaudi, pemikir Islam berkebangsaan Prancis, bahwa Bani Israel adalah Sya'ab al-Mukhtar, hamba pilihan, sebagai rukun dan asas dari akidah dan keyakinan Israel. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Talmud. Jadi mereka sendiri sebenarnya ya persoalan agama sebenarnya. Mereka mengatakan sebagai Sya'ab al-Mukhtar, hamba pilihan kok. Begitu. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Talmud. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Organisasi Zionis dunia yang baru melakukan upaya propaganda besar di hampir semua negara yang berpenduduk Yahudi.
Mereka pun memulainya dengan berpendapat secara lugas bahwa Yahudi tidak akan mungkin dapat hidup damai dengan bangsa-bangsa lainnya karena mereka itu adalah ras tanda kutip yang terpisah. Oleh karena itu, mereka harus bergerak dan bersegera untuk menduduki Palestina. Nah, ini. Namun kenyataannya sebagian besar orang Yahudi mengabaikan himbauan ini, yaitu Yahudi anti-Zionis. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, misi Zionis lainnya yaitu menanamkan kepercayaan dalam dirinya dengan semboyan yang sangat provokatif berbunyi, sebuah tanah tanpa manusia untuk seorang manusia tanpa tanah. Dengan lain perkataan, secara vulgar ya, Palestina adalah tanah tanpa manusia, harus diberikan kepada orang-orang Yahudi, manusia tanpa tanah, katanya seperti itu. Dengan semboyan ini, maka organisasi Zionis dunia dapat sepenuh hati bahkan percaya diri untuk meyakinkan pemerintah Eropa, khususnya Inggris berikut rakyatnya, bahwa Palestina harus diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Pada tahun 1917, akibat tensi kampanye persuasifnya, Inggris mengumumkan deklarasi Balfour bahwa pemerintahan yang mulia memandang penting sekali pendirian Palestina, sebuah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Inggris dengan Liga Bangsa-Bangsa dulu ya, setelah menang Perang Dunia Pertama, memang ya menyerahkan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Ini. Jadi ada keterlibatan Inggris ya, karena penguasa dunia saat itu kan Inggris. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Sebagai bentuk penegasan maka diturunkanlah dalam asas-asas yang diinginkan oleh Zionis antara lain. Pertama, orang-orang Yahudi harus menempati Palestina dan memperluas batasan-batasan hingga ke semenanjung Arab dengan jalan pertempuran atau al-quwat al-musallahah untuk melawan Arab. Yang pertama. Yang kedua, merevitalisasi kembali ide-ide Yahudi dan menggunakan bahasa Ibria di Palestina sebagai ganti dari bahasa Arab. Dan yang ketiga, penindasan terhadap orang-orang Arab dan berpesan untuk menggunakan kekerasan serta siasat pembunuhan bagi orang yang membangkang terhadap mereka. Yang keempat, proses terus-menerus yang mereka lakukan untuk menguasai wilayah atau al-Ad Arab dan membangun pemukiman Yahudi di wilayah Arab dengan sebuah kekuatan, khususnya pada dua titik, yaitu Syria dengan peribaratnya atau Gifat al-Gorbiyah dan Ordon dengan wilayah Gazanya, Kuta al-Gaza. Ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah punya misi ya, yang tertulis ya, rapi ya, orang Yahudi itu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian misi gerakan Zionis Yahudi di atas itu, hanya salah satu bagian saja dari hal itu. Ya. Hanya bagian itu ya. Padahal masih banyak yang lainnya ya. Hal ini dapat diuraikan antara lain Zionis dalam menghancurkan Turat al-Islamiyah, yaitu bangunan-bangunan sejarah klasik Islam. Zionis dalam aspek pemikiran sosial dan budaya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ajaran Yahudi mengajarkan kebenaran, namun ideologi rasis Zionis mengabaikan ayat-ayat tentang ajaran-ajaran kebenaran. Dalam kitab Yahudi, seperti beberapa ajaran-ajaran mereka, seperti berikut ini. Ini di dalam perjanjian lama ya. Kita nukilkan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamanya dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitrah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
Kemudian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Memang luar biasa ya ajaran-ajaran, tetapi tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Jadi ingkar terhadap ajaran-ajaran mereka sendiri. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita juga akan mendetailkan tentang firman sore sedikit ya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi ini ada juga gerakan namanya gerakan firman sore. Firman sore itu dari dua kata ya, Freemason ya. Yang pertama free, yang kedua mason. Free itu artinya merdeka, mason itu artinya tukang bangunan. Nah, jadi Freemason berarti tukang bangunan yang merdeka. Ada pula pengertian lain bahwa Freemason adalah organisasi Yahudi internasional yang tidak ada hubungannya dengan tukang-tukang bangunan yang terdapat pada abad-abad pertengahan. Jadi Freemason itu adalah gerakan Yahudi. Jadi secara istilah itu organisasi Yahudi internasional yang tidak ada hubungannya dengan tukang-tukang bangunan yang terdapat pada abad-abad pertengahan. Freemason juga tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan kapal atau katedral besar seperti yang banyak diduga oleh sebagian orang. Tetapi organisasi Freemason ini selalu bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia, merusak kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara yang ditempatinya, juga berusaha merusak bangsa dan pemerintahan non-Yahudi. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Hal yang penting yang lain yang harus dikemukakan ialah bahwa tujuan akhir dari gerakan Freemason adalah ada 3. Ya. Yang pertama, mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman yang terletak di Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, daerah Al-Quds yang diduduki Israel, mengibarkan bendera Israel. Kemudian yang ketiga, mendirikan pemerintahan Zionis internasional seperti yang ditetapkan dalam protokol para cendekiawan Zionis. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buku protokol ini berisikan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh para hakom, catatan pembicaraan yang dilakukan di dalam tiap rapat mereka, serta berisikan 24 bagian ayat yang mencakup rencana politik, ekonomi, dan keuangan dengan tujuan menghancurkan setiap bangsa dan pemerintahan non-Yahudi, serta menyiapkan jalan penguasaan bagi orang-orang Yahudi terhadap dunia internasional. Kerabat muslim, jika ditilik dari masa kemunculannya, maka Freemason adalah nama baru dari gerakan rahasia yang dibuat oleh 9 orang Yahudi di Palestina pada tahun 37 Masehi, yang dimaksudkan sebagai usaha untuk melawan agama Masehi dengan cara pembunuhan orang per orang. Namun kenyataannya sekarang malah berbalik melawan kaum muslimin yang ada di Palestina. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan Freemason ini pada hakikatnya merupakan gerakan bawah tanah nggih. Perkumpulan ini merupakan suatu organisasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan. Para anggotanya hidup dalam persaudaraan yang dipenuhi dengan kecintaan dan persamaan. Tanah air seorang Freemason adalah seluruh dunia ini. Di tempat manapun seorang anggota Freemason berada, pasti ia akan berjumpa dengan saudara-saudaranya yang saling berlomba untuk menghormatinya dan menolongnya selama mereka itu tahu bahwa yang bersangkutan adalah anggota organisasi mereka. Sejatinya perlakuan semacam ini semata-mata untuk kepentingan syiar rahasia dan keakraban yang berlaku pada keluarga Freemason. Mereka harus berkata kepada setiap orang sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, tingkat berpikirnya dan minatnya, agar mereka berhasil menarik seseorang sesuai dengan selera yang bersangkutan, dan mereka dapat menarik orang tersebut ke dalam Freemason melalui kesenangannya. Nah ini, luar biasa ya. Jika mereka melihat seseorang yang menonjol dan berusaha untuk mengetahui hal-hal rahasia Freemason, maka mereka dengan sangat diplomatis mengatakan kepadanya bahwa di dalam Freemason terdapat rahasia, di dalam Freemason terdapat rahasia-rahasia yang tidak akan diketahui oleh pihak luar. Dan karena itu gerakan ini dalam waktu tertentu kadang berubah nama menjadi Rotary Club namanya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-120 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, tidak akan ridho kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang Islam, meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima agama selain Islam. Berbagai agama dan kepercayaan yang dinut masyarakat saat ini tidak menjadikan Islam sebagai agama yang lemah, termasuk keberadaan agama Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yahudi adalah agama yang paling sesat ajarannya. Dan Allah menjelaskan kekurangan dan kesalahan mereka dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, kerabat muslim, jadi sudah dicetak, sudah dinas dalam Al-Quran. Orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama ya sedikit sejarah Yahudi dalam Islam. Masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah kaum Yahudi atau yang dikenal dengan Bani Israel dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan tumbuh di suatu negeri yaitu Babilonia. Suatu negeri yang penduduknya melakukan berbagai bentuk perbuatan syirik seperti menyembah berhala, batu, matahari, dan bintang pada saat itu. Semua penduduk Babilonia pada saat itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya, kemudian keponakannya, yakni Nabi Lut alaihissalam. Kerabat muslim yang budiman, berbagai upaya dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwah agar penduduk negeri tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada ayahnya sendiri yang merupakan pematung berhala. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak disambut dengan baik dan akhirnya beliau dan istrinya berpindah ke suatu negeri yakni Syam, atau yang kini dikenal dengan nama Palestina. Beliau menetap di daerah Nablus dan saat negeri itu tertimpa musibah, beliau berpindah lagi ke negara Mesir. Saat berada di negara Mesir ya, saat itu Ibrahim alaihissalam dihadiahi seorang istri bernama Saroh, dan kemudian ia kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan seorang anak dari Hajar dan diberi nama Nabi Ismail alaihissalam, dinamai Ismail ya. Kemudian kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam kemudian hari, yang kemudian ia bawa ke lembah Makkah untuk membangun Ka'bah. Sedangkan dari istrinya Sayyidina Sarah, beliau mendapat seorang putra bernama Ishak ya, kemudian menjadi Nabi Ishak alaihissalam ya. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rifqah binti Batwail pada usia 40 tahun dan beliau mendapatkan anak kembar bernama Aisyu dan Yakub ya, yang kemudian menjadi Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian masa Nabi Yakub dan Yunus alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai oleh Allah 12 orang anak, yakni Ruwaibil, Syam'un, Luwa, Yahuda, Izakhar, Zailun, Yusuf, Benyamin, dan Naftali, Had, dan Asyir. Di antara ke-12 anaknya ia paling mencintai Yusuf ya. Hal tersebut membuat para saudaranya cemburu dan berusaha untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian ia ditemukan oleh musafir dan dijual ke seorang penguasa Mesir pada saat itu. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam sukses menjadi bendaharawan negara dan ia pun mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir.
Kemudian kita lihat pada masa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Pada masa itu, Fir'aun pada saat itu berlaku sangat zalim kepada masyarakatnya. Ia memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk menyembelih anak-anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk memberikan dakwah kepada Fir'aun kala itu. Sahabat Muslim, upaya dakwah Musa, ya, upaya dakwah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mendapat perlawanan yang luar biasa dari Fir'aun dan para tukang sihirnya, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melarikan diri hingga ke Laut Merah, dan Nabi Musa alaihissalam membelah laut tersebut yang selanjutnya menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pergi menuju Baitul Maqdis atau Palestina. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan suatu kaum yang kuat yang berasal dari keturunan Al-Haythaniyin, Al-Fazariyin, dan Al-Kan'aniyin, dan lainnya, dan memerintahkan pengikutnya untuk memerangi mereka. Akan tetapi pengikut Nabi Musa alaihissalam tidak mau mengikutinya, dan Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Dalam 40 tahun tersebut Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam meninggal dunia, dan selanjutnya kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun yang kemudian berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian masa Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah kaum Bani Israel menetap di Palestina, mereka mengalami 3 masa, yakni masa kehakiman, masa kerajaan, dan masa perselisihan. Masa kehakiman adalah masa di mana seorang hakim menentukan segala keputusan yang ada pada kaum tersebut. Masa kerajaan yakni masa di mana Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Talut dan kemudian menjadi raja di negeri tersebut, dan selanjutnya diteruskan oleh putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan masa perselisihan terjadi setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, terjadi perselisihan antara Rahbi'an bin Sulaiman dengan Yarbi'an bin Nabat, dan kemudian Rahbi'an dan keturunan Yahuda serta Benyamin yang merupakan putra Nabi Yakub alaihissalam mendirikan negara yang bernama Negara Yahuda dan beribu kota di Baitul Maqdis. Disebutkan juga bahwa penduduk negeri ini adalah keturunan Daud, keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Yarbi'an bin Nabat bersama dengan 10 keturunan yang tersisa mendirikan suatu negara yang kini dikenal dengan negara Israel di sebelah Palestina bagian utara, dengan ibu kotanya adalah Nablus. Mereka yang kemudian dinamakan dengan orang-orang Syamir sesuai dengan nama gunung yang berdiri di sana. Itu sejarahnya, sahabat Muslim. Kemudian masa penjajahan Babilonia. Pada kira-kira tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babilonia yaitu Nebukadnezar berhasil menduduki Palestina dan mengusir penduduknya serta menghancurkan negara Yahuda, dan mereka memenjarakan orang-orang Yahudi dan membawanya sebagai tawanan dan budak ke Babilonia. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia Kursi berhasil menaklukkan Babilonia dan membebaskan para tawanan Yahudi yang kemudian sebagian dari mereka kembali ke Palestina. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian pada Nabi Isa alaihissalam, sekitar tahun 135 sebelum Masehi, bangsa Romawi pada masa kepemimpinan Adrian berhasil mengalahkan revolusi yang dilakukan oleh Yahudi dan mengusir mereka dari Palestina, dan akhirnya mereka terpecah belah di berbagai tempat di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-167 dan 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah ma yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia Allah akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan kami, kata Allah, bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami, kata Allah, coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian masa pendudukan bangsa Romawi. Saat Palestina ada dalam kekuasaan Romawi ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Yang di dalam Al-Qur'an yang terjemahannya seorang rasul kepada Bani Israel yang akan mengajak mereka untuk beriman dan memperbaiki kerusakan yang ada. Dan seruan ini disambut oleh sebagian bangsa Yahudi dan membagi mereka menjadi dua, yakni golongan pertama yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam yakni Nasrani, dan yang kedua adalah Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah As-Saff, ya, ayat yang ke-14. Yang terjemahnya seperti ini ya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Sahabat muslim, tentara Romawi saat itu beserta ulama Yahudi kemudian mencari Nabi Isa alaihissalam dan berusaha untuk menyalibnya. Padahal Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan menjadikan seorang pengikutnya yang ingkar yakni Yudas memiliki rupa yang sama, dan kemudian ia dihukum salib karena disangkakan sebagai Nabi Isa alaihissalam. Itulah sejarah singkat kaum Yahudi yang berasal dari keturunan Bani Israel, dan mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala meskipun sejarah mereka sama dengan sejarah para nabi dan rasul. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kebenaran dan kemuliaan untuk menggapai tujuan hidup menurut Islam serta mengetahui hakikat penciptaan manusia yang sebenar-benarnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti apa? Yaitu kita harus bahu-membahu menyadarkan kepada saudara-saudara muslim yang lainnya supaya hatinya bersih, supaya hatinya itu cinta terhadap sesama kaum muslimin. Karena dengan seperti itu akan murni, keislamannya itu akan murni menjadi Islam yang kafah. Kenapa? Kalau orang-orang Yahudi saja itu mereka punya persiapan yang sangat matang sekali. Seluruh hal dipersiapkan. Kenapa umat Islam sekarang ini tidak mempersiapkan secara matang? Seharusnya kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin harus mempersiapkan secara matang. Kalau orang-orang Islam, sebagian orang-orang Islam dan kemudian para pemimpinnya itu semua kompak, semua hatinya bersih, semuanya bersatu, memikirkan, menjadi pemikir ulung, menjadi orang yang ikhlas, pasti bercita-cita summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kelak akan berdiri yang namanya kekhilafan menurut manhaj kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah salah satu keyakinan kita, salah satu keyakinan yang akan memberikan solusi kepada kaum muslimin. Kalau Yahudi saja itu punya negara, maka kaum muslimin sepatutnya juga harus ada sentral, yaitu seorang pemimpin dunia, pemimpin yang disegani kata-katanya, yang memberikan kekompakan seluruh kaum muslimin di dunia, yang kata-katanya ditaati, yang kata-katanya dituruti. Pasti kaum muslimin tidak dinistakan, tidak dihinakan, tetapi kaum muslimin akan semakin kuat, akan semakin bisa mengatasi persoalan kecil yang ada di Palestina. Karena saat ini sebagian kaum muslimin hatinya itu sakit sehingga tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau kita sudah mengkaji bagaimana persiapan orang-orang yang Yahudi, maka kita pun orang Islam juga harus berpikir sama. Kita harus berpikir bagaimana kita ini sama-sama menolong saudara-saudara kita. Kalau yang kita bisa kan menyumbangkan sebagian harta kita dengan ikhlas lillahi ta'ala kepada yang amanah, tentunya disumbangkan. Itu hanya persoalan-persoalan yang kecil-kecil ya. Kita bantu mereka, itu adalah amal yang mulia. Tapi jangan lupa bahwasanya kita harus berpikir dan kita harus bertindak ya, bagaimana kita sama-sama menyiapkan secara matang agar persatuan kaum muslimin di dunia, ukhuwah Islamnya itu bukan lagi kata-kata, tetapi ukhuwah Islamnya itu menjadi real, menjadi nyata, supaya bisa didengar oleh seluruh umat di dunia. Kita selalu ingat bahwasanya penjajah itu selalu menggunakan politik divide et impera, selalu menggunakan politik divide et impera, selalu memecah belah. Negeri-negeri kaum muslimin ada berapa? Dulu pernah kita hitung ya, ada 57 negeri muslim. Dan mereka itu memikirkan bangsanya sendiri, memikirkan negerinya sendiri gitu loh. Jadi itu saja sudah cukup mengatakan bahwasanya divide et impera itu terjadi. Siapa yang senang ketika banyak negeri-negeri muslim itu? Siapa yang senang? Pasti penjajah. Oleh karena itu kita sama-sama memikirkan ini. Bisa enggak? Sahabat muslim, bisa nggak kira-kira kita semua menjadi bagian orang yang ikhlas, orang yang ridho diatur oleh Islam. Kalau di dalam hadis sahih bahwasanya tidaklah sempurna iman seseorang itu ketika masih tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau itu aja itu tidak bisa dilaksanakan dari diri kita masing-masing, berarti masih lemah keimanan kita. Berarti kita harus tata kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar-benar lillahi ta'ala. Memang kondisi kita masing-masing ini serba sulit. Apalagi kita lahir mungkin keagamaan kita barangkali masih sedikit ya, belum mendalam, dan kemudian kita lahir mendapatkan paham-paham ya, dan paham-paham itu justru merusak keimanan kita. Disadari atau tidak itu pasti akan menyerang kita. Mudah-mudahan kita semua akan kembali kepada jalan kebenaran, jalan Islam, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita sama-sama untuk senantiasa mengkaji, untuk senantiasa menambah kajian kita, keislaman kita, agar senantiasa kita berwawasan yang lebih luas. Memang benar bahwasanya kita ini harus act locally, think globally, bertindak lokal tapi berpikir internasional, berpikir global. Nah, jadi mulai saat ini kita sama-sama kita hidup di dunia ini, di alam semesta. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang murni, tidak dibatasi oleh bangsa-bangsa, tidak dibatasi oleh teritorial. Sebenarnya kalau ada batas-batas teritorial itu sebenarnya masih semu. Wilayah kita ini di mana? Di alam semesta ini, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu masih ada ikatan-ikatan semu, itulah yang akan kita membuat kita itu tidak lepas, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim.
dan bersikokohlah kalian kepada wahyu. Sesungguhnya engkau meniti jalan yang lurus. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita bersikoh kepada Al-Quran dan hadis saja, ya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dijamin kita hidup di dunia ini meniti jalan yang lurus. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, sebagai hikmah pada malam hari ini, kita sampaikan bahwasanya Qadiyat Palestina, masalah Palestina adalah tema sentral dalam pengertian tiga agama yang tidak kunjung usai. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gerakan-gerakan Yahudi yang mencoba terus-menerus untuk menduduki kota suci tersebut. Dengan demikian bukan tanpa alasan mengapa mereka membuat gerakan Zionisme, Freemasonry, dan Rotary Club, yang salah satu tujuannya utamanya adalah merebut kembali Baitul Muqaddas katanya. Oleh karena itu, kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kita harus menyatukan barisan juga. Kalau orang-orang Yahudi itu punya gerakan, maka kita juga harus punya gerakan. Kalau orang-orang Yahudi itu punya klub, kita harus punya klub. Oleh karena itu, pada malam hari ini sebenarnya kita ini klub, ya. Makanya majelis taklim ini, Miftahul Khair ini adalah untuk kebaikan kita semuanya, dunia akhirat kita. Semoga pada malam hari ini kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, diikhlaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Ustaz. Nggih, sama-sama nggih. Nggih, terima kasih Akhi Nur Hadi. Nggih, Akhi Putra, Ustadz Bairi, Pak Heri Alfian, Om Heri Alfian, Pak Joko Sriono, kemudian Pak Habir, nggih. Pak Habir nggih ini. Ya. Nggih, terima kasih. Gelap, Pak ya? Heri, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Insyaallah setiap malam Kamis nggih, setiap minggu insyaallah dengan tema-tema yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, monggo diikuti. Insyaallah kita abadikan ini, ya. Mudah-mudahan sebagai catatan athar kita hidup di dunia menjadi amal soleh. Jazakumullah khairan katsira wa sa'adah fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, nuwun nggih. Ulun pamit. Ayo. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.